Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita memulai pembahasan bab baru yang mana telah kita selesaikan, yaitu Kitabus Shalah, yang diakhiri dengan pembahasan tentang pengurusan jenazah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu Kitabuz Zakah, pembahasan tentang zakat. Ikhwan fillah azakumullah, sebelum kita masuk kepada hadis-hadis tentang zakat, ada beberapa poin yang harus kita pahami bersama untuk memudahkan pemahaman kita terhadap rincian daripada pembahasan zakat. Yang pertama, zakat secara bahasa bermakna an-nama, numu, yang bahasa kita maknanya adalah bertambah atau berkembang. Dan zakat ini dikatakan bertambah atau berkembang karena memang demikianlah. Harta ketika dizakati maka tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah, paling tidak keberkahannya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Mana qasat sadaqatun min mal bal tazidhu bal tazidhu." Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan harta itu tidak akan berkurang dengan zakat. Sedekah maknanya zakat, justru akan menambah, justru akan menambah. Jadi orang kalau membayarkan zakat ya dari hartanya, maka harta itu akan berkembang. Bisa berkembang itu di dunia, bisa pula berkembang di akhirat, bahkan bisa kedua-duanya. Dan sekali lagi dikatakan oleh segenap para ulama, kalau memang benar-benar dia menunaikan zakat karena Allah, maka pasti berkembang. Kalau tidak secara materinya, maka secara maknawi, yaitu keberkahannya. Gambarannya begini, harta itu kadang-kadang sedikit, tapi dia akan bertambah banyak dengan keberkahan. Bahkan kadang-kadang harta itu banyak, itu akan berkurang nikmat dan manfaatnya ketika kurang keberkahannya. Bukankah ada orang kaya raya punya 1 miliar merasa kurang, sementara orang fakir miskin dengan uang 1 juta sudah luar biasa. Maka ini gambaran bahwa harta itu kadang-kadang bertambahnya tidak hanya secara materi, tetapi kadang-kadang secara maknawi berupa keberkahan dan manfaatnya. Yang kedua, zakat itu kadang-kadang dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis juga dinamai sedekah. Zakat dalam Quran, bahkan dalam hadis itu kadang-kadang dinamai sedekah. Kenapa zakat dinamai sedekah? Karena diambil dari kata as-sidqu, yang maknanya adalah jujur. Kenapa zakat dinamai kejujuran? Karena orang yang membayar zakat itu membuktikan imannya dia kepada hari akhir. Orang kalau tidak beriman dengan hari akhir dan pembalasan, dia akan sulit mengeluarkan hartanya, padahal itu wajib. Ini yang wajib, apalagi yang sunnah-sunnah. Oleh karena itu sedekah itu bisa wajib, bisa sunnah. Yang wajib adalah zakat, yang sunnah ya sedekah biasa.
Ini merupakan bukti keimanan dia kepada hari akhir dan hari pembalasan. Semakin kuat imannya kepada hari akhir dan hari pembalasan, maka dia semakin rela ketika dia mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruhnya. Pertanda iman kepada Allah dan hari akhir serta pembalasannya. Ya, saya keluarkan, meskipun saya sekarang tidak diberikan ganti oleh manusia, Allah yang memberi ganti. Dan Allah kalau memberi ganti itu tidak ada hitungan, dilebihkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu yang ketiga, ikhwana fiddin azakumullah, adapun makna zakat secara syariat itu artinya adalah hakul malil khas li ta'ifatin khasah fi waktin khas. Definisi boleh berbeda tapi maksudnya sama. Para fuqaha ahli fikih memberikan definisi yang sangat bervariasi tetapi maknanya sama dengan yang kita sebutkan. Apa itu? Zakat itu adalah hak yang wajib ditunaikan dalam harta yang khusus, artinya hartanya khusus, bukan semua harta. Jadi hak harta yang khusus yang harus ditunaikan untuk suatu kelompok yang khusus dan pada waktu yang khusus. 3 hal. Hak harta yang khusus untuk kelompok yang khusus dan pada waktu yang khusus pula. Intinya adalah sekali lagi 3 hal berkaitan dengan harta yang harus dikeluarkan. Yang pertama adalah hartanya khusus. Jadi ada harta-harta yang sifatnya harus dikeluarkan haknya, ada pula banyak harta yang tidak perlu dikeluarkan atau tidak harus dikeluarkan haknya. Kita punya uang, di dompet kita ada uang, ada 1 juta rupiah. Apakah harus dikeluarkan dari 1 juta rupiah itu? Ada yang bisa jawab? Apakah harus dikeluarkan dari 1 juta rupiah itu untuk dikeluarkan zakatnya? Jawabannya, kita harus mengetahui apa syarat-syarat mengeluarkan zakat. Ternyata orang yang punya uang 1 juta itu tidak ada kewajiban zakat karena belum terpenuhi nisab, yaitu batas minimal wajib zakat. Orang punya rumah mahal ya. Kalau kita beli rumah satu perumahan itu berapa harganya? Yang standar 500 juta atau mungkin 400 juta. Itu kalau dinilai uang banyak sekali. Apakah kalau kita beli rumah kemudian kita harus menzakati rumah? Atau ketika lebih setahun lewat apakah harus kita zakati? Kita katakan tidak ada zakat. Karena yang dizakati itu bukan harta seperti itu. Ada orang beli mobil, subhanallah ada mobil sampai harganya 1 miliar. Ada ya? Ada. Nah, ketika punya mobil seharga 1 miliar ini, apakah wajib dikeluarkan zakatnya mobil? Jawabannya tidak. Karena mobil itu dia pakai untuk keperluan sehari-harinya. Kalau ada orang punya tabungan, misalnya 100 juta, apakah ada zakatnya? Jawabannya ada. Kalau terpenuhi syaratnya yang pertama mencapai nisab dan insya Allah 100 juta itu sudah mencapai nisab. Lalu yang kedua syaratnya adalah sudah lewat 1 tahun penuh. Dan uang ini adalah bukan sesuatu yang memang digunakan keperluan sehari-hari. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kita harus memahami sekali lagi bahwa harta yang dizakati adalah harta an-nami, harta yang produktif, harta yang sifatnya itu adalah simpanan, tabungan, didiamkan kemudian nanti akan bisa berkembang dan yang semisalnya, maka inilah yang dizakati. Adapun harta-harta yang sifatnya itu digunakan keperluan sehari-hari, maka tidak ada zakatnya seperti rumah, sepeda motor, mobil, apa lagi? Orang punya bis mahal, apakah ada zakatnya? Tidak ada zakatnya mobil tersebut karena ini dipakai untuk kerja sehari-hari. Kemudian disebutkan oleh para ulama juga, orang zaman dahulu, zaman Rasulullah itu punya peliharaan kuda untuk musafir. Kuda itu mahal, maka Rasulullah mengatakan laisa 'alal muslimi shadaqatun fi farasih. Orang Islam yang punya kuda tidak ada zakat kuda, karena kuda ini kendaraan.
Jadi apalagi yang sifatnya kendaraan-kendaraan yang lebih murah, onta dan lain sebagainya. Kecuali harta yang dipakai yang ada zakatnya menurut pendapat yang kuat adalah emas. Ini satu-satunya harta yang dipakai tapi ada zakatnya. Itu pun menurut salah satu pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lain mengatakan tidak ada, karena itu dipakai keperluan sehari-hari. Tapi pendapat yang kuat, Rasulullah pernah berjumpa dengan seorang perempuan bersama ibunya. Si anak perempuan ini memakai 2 gelang emas kiri kanan, dan itu kalau ditimbang sudah mencapai nisab, ya, 85 gram ke atas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau sudah tunaikan zakat emas tersebut? Ibu mengatakan belum. Maka Rasulullah mengatakan, tunaikan. Kalau enggak, maka anakmu nanti pada hari kiamat dikalungi siwar, gelang dari api neraka. Maka ini menunjukkan bahwa satu-satunya harta benda yang dipakai sehari-hari yang ada zakatnya adalah emas. Adapun yang lainnya, mobil, rumah dan lain sebagainya, tidak ada zakatnya, kecuali apabila dijadikan barang dagangan. Rumah, saya punya rumah, kan rumah kan ditempati, nggak usah zakat. Ditanya, rumahmu yang mana? Kan rumah ini, bukan, rumah yang lain, properti. Berapa jumlahnya? 10 unit. Ini ada zakatnya, karena ini barang dagangan, ya. Jadi intinya, ikhwan fillah azakumullah, ada harta-harta yang wajib dizakati, namun ada pula harta-harta yang lain yang tidak ada zakatnya. Orang punya baju, kadang-kadang orang kaya, baju satu itu 1 juta, ya. Orang kaya kadang-kadang bajunya mahal, satu itu 1 juta. Bahkan ada orang perempuan, ya, perempuan ini bajunya 1 helai itu ada yang sampai 15 juta. Nah, kalau 1 helai 15 juta, kalau ada 10 helai maka 150 juta. Mencapai nisab enggak? Mencapai. Tapi karena ini adalah kebutuhan dia sehari-hari, maka tidak ada zakatnya. Ada orang punya bahan makanan ditumpuk untuk keperluan setahun, ya, semuanya ada di rumah, yang berasnya, yang lauknya, semua di freezer. Kalau di total nilainya 100 juta untuk kebutuhan makan satu keluarga setahun. Ada nggak zakatnya? Jawabannya tidak ada, karena ini adalah kebutuhan keseharian dalam rumah tangga. Sepatu misalnya, ada orang kaya beli sepatu sampai 150 juta, maka kita katakan apakah itu kebutuhan, yaitu keseharianmu? Karena memang orang kaya memang gayanya seperti itu, maka tidak ada zakatnya untuk sepatu tersebut meskipun mencapai nisab, karena itu adalah kebutuhan kesehariannya. Lalu yang berikutnya, ikhwana fiddin azakumullah, maka yang kita bahas di sini adalah hak yang wajib. Artinya kita tidak akan membahas dalam bab ini sedekah yang sifatnya derma, sedekah yang sifatnya sunnah tidak akan kita bahas. Kemudian li ta'ifatin makhsusah, untuk kelompok yang tertentu, maka kita bisa membahas, nanti akan ada keterangan bahwa ada 8 kelompok yang berhak zakat atau menerima zakat yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, yang berikutnya, poin yang berikutnya, adapun faedah manfaat zakat, maka diantaranya adalah menyucikan pelakunya dari dosa, menyucikan pelakunya dari dosa. Lalu yang kedua, menyucikan harta bagi pemiliknya. Yang pertama, menyucikan manusia dari dosa, karena Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka, yang mana zakat itu akan membersihkan dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi dengan zakat maka jiwanya mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bisa menyucikan harta-harta mereka. Jadi dengan dikeluarkan zakat, maka harta yang mereka gunakan menjadi lebih bersih. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak halal bagi aku dan keluargaku zakat. Jadi zakat itu tidak boleh dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya. Lalu ditanya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah?
Rasulullah mengatakan innama hiya ausyahun nas. Rasulullah mengatakan zakat itu adalah harta-harta yang kotor dari manusia yang harus dikeluarkan. Sementara Rasulullah adalah orang yang suci, maka tidak layak untuk mengambil harta-harta yang kotor tersebut. Maka yang berhak adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, manfaat daripada zakat adalah menunaikan salah satu perintah Allah, dan itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Ketiga, syahadat, sholat, zakat, kan gitu. Boleh juga kita katakan yang keempat kalau ketiga itu adalah puasa. Yang penting ini adalah menunaikan salah satu rukun. Jadi rukun itu ibaratkan pilar. Jadi kalau ada gedung itu ada pilarnya. Nah, Islam ini bagaikan gedung, pilarnya ada 5. Dan pilar ini yang paling kokoh adalah sholat dalam amalan. Kalau sholatnya dibuang, maka bangunan Islam ini akan runtuh. Baru kemudian zakat, puasa, haji, ya. Kemudian di atas itu semuanya ada 2 kalimat syahadat. Ini adalah yang paling pokok karena semuanya merujuk kepada 2 kalimat syahadat tadi. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Lalu yang berikutnya, manfaat daripada zakat adalah zakat sebagai bentuk yaitu al-muwasat. Artinya saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Antara orang kaya membantu orang miskin. Orang yang berkebutuhan dibantu oleh orang yang berlebih hartanya. Sehingga terjalinlah yaitu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan Islam memang mengajarkan dalam beragama itu penuh dengan kebersamaan, sehingga yang susah dibantu oleh yang tidak susah. Kemudian ikhwanna fiddin a'azzakumullah. Hadis yang pertama yaitu dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ilal Yaman fadzakara al-hadits wa fihi innallaha qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, pernah mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman. Mu'adz ini sahabat Nabi yang punya keistimewaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, a'lamukum bil halali wal harami Mu'adz, yaitu yang paling ngerti tentang halal haram dari kalangan kalian ini, para sahabatku, adalah Mu'adz bin Jabal. Makanya beliau diutus untuk apa? Untuk berdakwah. Kemana? Ke negeri Yaman. Dan subhanallah, orang Yaman itu hatinya rata-rata lunak, sehingga mereka ini ketika disampaikan Islam menerima, ya, menerima. Berbeda dengan orang-orang Makkah dahulu, rata-rata awalnya menolak, tapi orang-orang Yaman, mereka ini menerima. Ketika disampaikan dengan cara yang baik, mereka rata-rata menerima. Dan memang disebutkan oleh Nabi SAW ada keistimewaan orang Yaman, yaitu al-hikmatu yamaniyah. Hikmah itu, ilmu itu ada pada negeri Yaman. Artinya di antara adanya sumber atau di antara sumber ilmu yang bisa didapat, di antaranya adalah Yaman, selain Makkah dan Madinah. Ini rekomendasi dari Nabi SAW. Nah, kemudian Mu'adz ini diutus ke negeri Yaman. Disebutkan oleh para ulama, beliau sebagai da'i, penyeru kepada agama Islam. Kemudian juga diutus sebagai qadhi, hakim. Kemudian juga diutus sebagai muallim, sekaligus yaitu jabiz zakat, sebagai petugas penarik zakat. Ya, banyak tugas beliau. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Lalu beliau menyebutkan hadis
yang mana di dalamnya sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang yang berkecukupan di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi kisah hadis ini agak panjang. Yang pertama, di situ Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, Rasulullah mengatakan, wahai Mu'adz, yang pertama kali engkau serukan kepada mereka ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang dominan adalah orang-orang Nasrani dahulu. Pertama kali yang kau sampaikan kepada mereka adalah yaitu an yashhadu alla ilaha illallah. Bagaimana supaya mereka bisa bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang pertama, wahai Mu'adz. Dan Rasulullah SAW mengatakan lagi, fa inhum ata'u laka bidzalik fa'alimhum annallaha qad iftaradha 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Wahai Mu'adz, kalau mereka sudah patuh kepada 2 kalimat syahadat, artinya apa? Meninggalkan berbagai macam pengagungan kepada berhala, ya, mentauhidkan Allah semata-mata, baru kata Nabi SAW sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi sholat ini nomor 2. Jadi tidak benar mendakwai orang Nasrani dengan sholat, ini tidak benar, ya, keliru. Atau mendakwai orang misalnya Yahudi dengan apa? Sedekah, tambah jauh lagi. Mendakwai orang-orang ateis misalnya dengan apa? Dengan misalnya apa? Puasa Ramadan. Tidak benar. Karena apa? Karena semua sholat, zakat, puasa, haji ini berdiri di atas pondasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian barulah setelah Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, kalau mereka tunduk dan patuh kepada 2 kalimat syahadat, ajarkan kepada mereka sholat 5 waktu wajib. Kalau mereka sudah taat patuh kepada sholat, tentu saja yang pertama juga 2 kalimat syahadat lalu sholat, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka yaitu zakat harta mereka. Ini kisahnya. Dan zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ikhwan fillah azakumullah, ada ibrah di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya demikianlah dakwah pertama kali disampaikan kepada orang-orang non-muslim, itu adalah bagaimana mereka supaya masuk Islam dulu, bukan yang lain-lain, karena itu inti daripada ajakan dakwah, ya. Demikian pula kepada orang-orang Islam, maka intinya adalah memurnikan 2 kalimat syahadat. Intinya. Jadi agak berbeda ya, kalau kita mendakwai orang Islam, kita mendakwai orang non-muslim. Kalau non-muslim bagaimana supaya masuk Islam dulu, baru yang lain-lain diajarkan berikutnya nyusul. Tapi kalau di hadapan kita, orang-orang yang notabene sudah masuk Islam lama, bahkan lahir sudah Islam karena orang tuanya Islam, maka mereka bukan diseru untuk masuk Islam karena sudah dihukumi Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan bayi yang meninggal dunia kalau orang tuanya Islam otomatis masuk surga. Karena apa? Karena bayinya orang Islam itu dihukumi Islam, mengikuti orang tuanya. Sehingga kalau ada orang Islam di hadapan kita, ya, mereka bukan didakwai untuk masuk Islam karena sudah Islam, tetapi diperbaguskan atau diperbaiki tauhidnya kepada Allah, dimurnikan dari segala macam kesyirikan, kotoran-kotoran yang menodai tauhid, kotoran-kotoran yang merusak kalimat tauhid dijelaskan. Ini intinya. Sambil apa? Sambil dijelaskan bagaimana ibadah-ibadah yang selama ini mereka jalankan. Karena mereka sudah sholat, mereka juga puasa, mereka juga zakat. Maka sambil dijelaskan. Seperti kita sekarang membahas fikih, ya. Karena di hadapan kita semuanya orang Islam, ya. Tidak ada orang non-muslim. Kita jelaskan sambil apa? Sambil terus dikuatkan dan dimurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi masalah-masalah tauhid, akidah sudah ada bagian sendiri-sendiri, alhamdulillah. Tapi inti dari semua dakwah ini bagaimana supaya apa? Peribadatan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya.
Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ini termasuk hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa tujuan inti daripada dakwah itu adalah bagaimana supaya manusia itu betul-betul memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Ini inti. Semua, baik itu orang muslim atau non muslim, dakwahnya ke sana intinya. Bedanya kalau orang muslim ditambahi penjelasan-penjelasan tentang ibadah yang sedang mereka jalankan. Tapi kalau non muslim, bagaimana supaya mereka masuk Islam, dikuatkan akidahnya, dimurnikan peribadatan hanya kepada Allah, tidak diajarkan sholat, zakat, puasa belum, kecuali mereka betul-betul tunduk dan patuh kepada dua kalimat syahadat ini. Oleh karena itu, ikhwana fiddin a'azakumullah, demikianlah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Kata Nabi ketika mengutus Mu'adz, wahai Mu'adz, pertama kali yang kau serukan kepada orang-orang ahlu kitab adalah bagaimana mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Dan Rasul juga begitu ketika berdakwah, ketika berjihad sekalipun tidak langsung perang, tapi ditawarkan Islam dan masuk ke dalam agama Islam dengan dua kalimat syahadat. Kemudian juga demikianlah semua para rasul, yang mereka serukan adalah kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ambil contoh. Allah menyebutkan tentang Nabi Hud. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Lalu kami merintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya menyeru, wahai kaumku, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Persis dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Saleh, persis juga kepada Nabi Syuaib dan rasul-rasul yang lain. Maka mereka, inti dakwah mereka bagaimana mengembalikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanna fiddin a'azzakumullah, ini sebuah ibrah bagi kita. Ketika ada seorang yang masuk Islam, mungkin ada rekan kita dalam pekerjaan, mungkin ada kawan kita di sekolah, kuliah, atau dimanapun, tetangga kita masuk Islam, maka tidak usah nunggu-nunggu acara. Ya, ini termasuk hal yang baru sekarang ini. Kalau ada orang mau masuk Islam, tunggu diadakan acara tabligh akbar. Supaya apa? Supaya disaksikan oleh orang banyak, sehingga orang merasa terharu. Kita katakan, kalau seandainya dia tidak jadi masuk Islam gara-gara ditunda menunggu acara tabligh akbar, atau kalau seandainya sebelum tabligh akbar dia meninggal dunia karena suatu masalah kecelakaan atau apa begitu, maka siapa yang salah? Maka yang salah adalah yang menunda orang tersebut mau masuk Islam. Kenapa ditunda harus acara? Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Tidak semua para sahabat Nabi masuk Islam itu di hadapan Nabi. Tidak semua. Apa artinya? Orang saat itu ingin masuk Islam, ya sudah, disaksikan satu dua orang siapa saja dari kalangan orang Islam, diterima Islamnya, selesai dan sah Islamnya. Tidak harus disaksikan banyak orang, tidak harus Rasulullah datang. Makanya tidak ada ceritanya ketika ada orang mau masuk Islam di tangan Utsman, Utsman itu memasukkan orang Islam banyak. Utsman. Tidak ada ceritanya Utsman mengatakan, sebentar ya, tunggu ya, saya undang Rasulullah dulu pengajian. Ya, kita bikin acara supaya disaksikan orang banyak, tidak ada. Tapi kontan langsung diterima, masuk Islam, dibimbing, kemudian diajari. Apa yang diajari? Diajari konsekuensi kalimat tauhid itu apa. Setelah paham betul, melaksanakan konsekuensinya kalimat tauhid,
maka kemudian diajarkan bagaimana cara sholat. Lalu ketika datang waktu zakat, diajarkan zakat. Lalu ketika datang waktu puasa, diajarkan tentang puasa, dan seterusnya. Itu yang benar. Nah, sekarang yang terjadi adalah masuk Islam kemudian digabungkan dengan acara tabligh akbar. Jadi tabligh akbar itu ada tulisan, pernah kita jumpai, hadiri tabligh akbar dengan tema demikian-demikian yang disampaikan oleh Ustadz Fulan plus masuk Islam si Fulan dan Fulan. Kapan itu? Pekan depan. Bayangkan. Jadi sekarang ingin masuk Islam harus ditunda pekan depan. Sempat ada yang panitia yang menghubungi kami demikian. Beliau mengundang untuk acara tabligh akbar. Kemudian disampaikan temanya begini-begini. Baik, temanya bagus. Terus bagaimana lagi? Dia mengatakan atau panitia mengatakan nanti Ustadz ada saudara kita atau saudara baru kita akan bergabung dengan kita. Apa maksudnya? Mau masuk Islam minta dibimbing setelah acara. Kita tanya, kapan dia ingin masuk Islam? Ya beberapa hari yang lalu ngomong kepada kita panitia. Taib, kenapa harus menunggu kajian? Ya supaya apa? Untuk takliful qulub, supaya orang ngikuti, supaya orang senang, supaya ini pertanda bahwa ini adalah kesuksesan dalam dakwah dan lain sebagainya. Kita tanya, kalau dia sudah ingin masuk Islam, kenapa tidak dimasukkan Islam? Dia mengatakan, sudah Ustadz. Jadi kami bimbing, kemudian dia masuk Islam dan sudah masuk Islam. Tapi kita adakan acara supaya lebih rame. Kita tanya lagi, terus ketika acara itu masuk Islam betulan atau main-main? Gak bisa jawab, karena sudah masuk Islam, dibimbing dia. Nah berarti apa? Berarti di sini pura-pura masuk Islam ketika acara itu. Ini sudah benar, ya. Dan yang kami ketahui tidak ada seperti itu acara demikian, kecuali kalau spontanitas yang kadang-kadang terjadi di di majelis-majelis ilmunya para ulama. Spontan itu bagus. Ketika dia menyampaikan tentang Islam, menyampaikan keindahan Islam, tiba-tiba ada orang yang belum Islam kemudian angkat tangan, kemudian mendekati syekhnya lalu masuk Islam. Ini bagus, luar biasa. Dan bahkan ada di antara ustadz kita yang pernah mengalami demikian, spontanitas. Jadi tidak direncanakan, pekan depan, 2 pekan lagi, iya kalau datang ustadznya, kalau enggak jadi masuk Islam. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ini penting harus kita pahami bersama bahwa dalam kebaikan itu tidak boleh kita tunda-tunda. Dan untuk masuk Islam, ya, ini adalah pintu masuk ke dalam surga, itu tidak boleh ditunda-tunda. Dan juga tidak ada keharusan masuk Islam itu dibimbing oleh seorang ustadz, tidak harus. Siapa saja yang bisa membimbing disegerakan. Allahu a'lam. Kemudian ikhwana fiddin, a'azzakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa lafat tu'khadhu min aghniyaihim, zakat itu diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka. Ini sebuah isyarat, yaitu tentang adanya fatwa zakat itu tidak boleh dikeluarkan dari daerahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ada kalimat tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka sendiri dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka sendiri. Ini menjadi dalil bagi apa? Bagi fatwa yang menegaskan bahwasanya zakat itu tidak boleh dikeluarkan dari daerah. Misal kita di Mojokerto misalnya, zakat dikumpulkan kemudian baginya harus ke Mojokerto sendiri, atau skop yang lebih luas. Orang-orang Jawa Timur mengumpulkan zakat lalu membayarkannya tidak boleh ke provinsi lain. Lebih luas lagi, Indonesia, zakatnya orang Indonesia harus dibagi untuk fakir miskin Indonesia saja. Dalilnya adalah kalimat tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Zakat itu ditarik dari orang kaya mereka dan dibayarkan kepada orang miskin mereka sendiri di daerahnya. Namun ikhwan fillah azakumullah, ini adalah permasalahan khilafiyah. Artinya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama
Sebagian yang lain mengatakan boleh mengeluarkan zakat harta orang-orang kaya di suatu daerah dikeluarkan ke daerah yang lain. Kenapa demikian? Mereka punya dalil karena Rasulullah menarik zakatnya orang-orang Yaman dibawa kemana? Dibawa ke Madinah. Ya, bahkan Rasulullah mengutus Umar bin Khattab dan yang lainnya dari kalangan para sahabat Nabi dijadikan sebagai petugas zakat. Maka mereka mengambil zakatnya orang-orang di luar Madinah, kemudian dikumpulkan di Madinah, dibagi untuk orang-orang fakir di Madinah. Ini menjadi bukti pendapat yang mengatakan tidak masalah zakat itu dikeluarkan untuk orang-orang fakir yang bukan daerah tersebut. Sehingga mereka mengatakan boleh-boleh saja dikirim ke Afrika misalnya dari Indonesia, boleh dikirim ke Palestina, boleh dikirim ke negara-negara yang miskin yang lainnya, tidak ada masalah. Namun yang harus kita ketahui bersama bahwasanya penggabungan fatwa atau penggabungan dua pendapat ini lebih adil. Mereka mengatakan bahwa hukum asalnya di negeri sendiri itu diutamakan, tapi tidak dilarang untuk dikeluarkan ke tempat yang lain dengan dua syarat. Ya. Yang pertama syaratnya adalah orang-orang fakir di tempat tersebut sudah mendapatkan bagian. Ini syaratnya. Karena memang ada hadisnya fi fuqaraihim, dibagi untuk fakir-fakir mereka sendiri, mereka dapat harus. Kemudian ada kelebihan. Syarat yang kedua, tempat yang lain yang di luar atau negara yang lain yang di luar itu sangat-sangat membutuhkan dan betul-betul kekurangan. Ya, seperti beberapa saat yang lalu ada pengiriman zakat ke Palestina, yaitu dari zakatnya orang-orang ibu kota di Jakarta sana, karena mungkin sudah melampaui batas atau berlebih, kemudian lebihnya dikirim ke Palestina karena mereka sedang membutuhkan karena sedang perang misalnya. Maka seperti ini dibolehkan. Kenapa demikian? Karena penggabungan dalil-dalil yang ada memang hukum asalnya untuk fakir miskin setempat sendiri, tetapi tidak dihalangi kalau memang dibutuhkan di tempat yang lain untuk diberikan ke tempat yang lainnya selagi di tempat sendiri itu sudah terpenuhi zakat kepada orang-orang fakir setempat. Ikhwanna fiddin azakumullah. Berikutnya kita bisa mengambil beberapa hikmah yang lainnya, yaitu disebutkan oleh para ulama tentang penyaluran zakat atau mengeluarkan zakat ini ada dua cara. Dan itu dilaksanakan pada zaman Rasulullah dan zaman-zaman berikutnya. Yang pertama diserahkan kepada amil zakat resmi. Ini satu. Jadi kalau sudah ditarik atau diserahkan kepada amil zakat yang resmi, bebas kewajiban. Sudah nggak ada kewajiban yang lain. Zakat. Ini yang pertama. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menunjuk, mengutus beberapa orang untuk menariki zakat-zakatnya kaum muslimin. Sehingga orang Islam dahulu menyerahkan kepada petugas, selesai. Cuman masalahnya sekarang ini adalah petugas zakat di sini yang resmi. Jadi kalau nggak resmi, apalagi nggak amanah, bisa jadi dilarikan. Makanya kalau kita membayar zakat ke panitia, perhatikan panitia ini amanah atau tidak. Bila perlu ada bukti, agar supaya tidak sia-sia zakat kita nggak nyampe. Atau kalau tidak demikian yang betul-betul resmi, diakui oleh negara. Yang tidak tahu di tempat kita ada nggak amil zakat yang resmi? Ada ya, insya Allah ya. Atau mungkin swasta didaftarkan kemudian mendapatkan izin, sama. Ini resmi, boleh kita menyerahkan kepada amil zakat yang berizin. Ya, badan amil zakat, kayaknya ada di Indonesia ini. Boleh kita membayar ke sana. Yang kedua, kalau tidak diserahkan kepada amil zakat yang resmi atau yang berizin, maka boleh pula kita serahkan langsung kepada mustahik, langsung kepada mustahiknya zakat. Dan dua cara ini semuanya dilakukan oleh para sahabat Nabi dahulu. Mereka ada yang langsung menyerahkan kepada fakir miskin, ada pula yang menyerahkan kepada para amil zakat. Dan tidak boleh memaksa amil itu. Ini enggak, kadang-kadang ada amil buatan sendiri kemudian maksa-maksa. Ya, kita katakan mana buktinya engkau ambil zakat, mana resmi dari pemerintah, mana izin. Kalau memang tidak resmi izin,
mendapat surat izin dari pemerintah. Kalau memang ada, silakan diserahkan. Ya, atau kalau tidak demikian kita serahkan kepada orangnya langsung. Nah, ikhwan fillah azakumullah, adapun amil zakat, adapun mustahik zakat itu disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 60, yaitu ada 8 kelompok. Adzan. Taib, adzan dulu, kita skors, setelah itu kita lanjutkan. Allahu a'lam. Kita sambung kembali. Adapun tentang masarifuz zakat. Masarifuz zakat itu biasa dikenal dengan mustahiquz zakat atau mustahiqiz zakat. Orang-orang yang berhak zakat. Dan pembahasan kita di sini bukan zakatul fitri tetapi zakatul mal. Karena zakatul fitri ini pembahasannya ngikut kitabus siyam biasanya. Karena setelah puasa, kemudian hari raya sebelum menunaikan salatul id ada zakatul fitri. Makanya biasanya sudah dibahas di kitabus siyam. Nah, yang kita bahas adalah zakatul mal, dan di sini kita bahas tentang siapakah orang-orang yang berhak zakatul mal. Ikhwan fillah azakumullah, mungkin kita menganggap sesuatu yang remeh tentang zakatul mal, padahal pada sesungguhnya zakatul mal itu luar biasa manfaatnya. Karena bayangkan, kalau ada orang yang dikenal dengan kaya raya, ya, kaya raya, misalnya hartanya triliunan misalnya, ya, itu bisa jadi zakatnya itu sampai miliaran. Bayangkan kalau 1 miliar diserahkan kepada tetangganya yang miskin, itu bisa langsung berubah drastis. Nah, ini terjadi apabila orang yang kaya ini ngerti agama dan betul-betul karena Allah dia mengeluarkannya. Maka kadang-kadang orang-orang yang kaya raya ketika dia punya harta banyak lalu dia mendengar adanya zakat, maka kadang-kadang itu dijadikan kesempatan untuk apa? Pamer. Sehingga apa? Sehingga yang penting semuanya dapat dan mengenal dirinya, si dia kaya, kemudian hartanya kemana-mana, tidak jelas. Sehingga banyak orang kebagian tapi sedikit-sedikit gitu loh. Kalau zaman Rasulullah SAW tidak harus demikian. Mana tetangga, mana saudara yang betul-betul fakir miskin dikasih zakatnya, misalnya 1 M kasihkan semua, tidak ada masalah. Sehingga saudaranya yang betul-betul tadinya miskin itu sekarang punya usaha, kemudian dia menjadi orang yang berkecukupan dan seterusnya. Nah, yang pertama al-fuqara, kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara. Orang-orang fakir. Orang fakir itu lebih parah daripada miskin. Jadi kalau orang miskin itu dikenal dengan istilah al-miskin, ya. Dikatakan miskin karena apa? Li'annahu askanathu hajatuhu. Dia itu diam, tidak bisa ngapa-ngapain karena hajatnya tidak terpenuhi. Itulah miskin. Alladzi askanathu hajatuhu. Jadi begini misalnya, dia kebutuhan sehari-hari misalnya satu keluarga misalnya 100.000 misalnya. Kebutuhan keluarganya 100.000 sehari semalam, semuanya. Makan, minum, tempat tinggalnya, kalau dihitung-hitung sehari 100.000 cukup. Tapi ternyata pemasukannya cuman 50.000. Maka akhirnya apa? Akhirnya dia terdiam, tidak bisa menunaikan hajatnya. Karena apa? Karena kekurangan. Hajatnya tidak terpenuhi hajatnya. Mau beli ini kurang uangnya, akhirnya diam di rumah. Mau jalan ke sana tidak ada uangnya, akhirnya terdiam. Ini namanya miskin. Ya, tidak usah tersinggung yang miskin. Karena apa? Karena di dunia ini pasti ada miskin. Dari sejak zaman dahulu sampai hari kiamat ada miskin. Sampai dikatakan oleh para ulama, nanti menjelang hari kiamat, ya, ketika makmur dunia ini dan harta benda melimpah, sampai ada orang ingin sedekah tidak ada atau sulit mencari orang yang menerima sedekah. Mereka mengatakan bukan berarti nggak ada sama sekali, ada, tapi sulit dicarinya. Jadi yang namanya miskin itu tetap ada. Ya, jadi orang-orang yang misalnya kebutuhannya 100.000 tapi dia punya 50.000, kemudian dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya, padahal keluarganya, anaknya dan semisalnya butuh ini dan itu tidak terpenuhi. Nah, sedangkan fakir itu lebih parah lagi. Ada yang mengatakan bahwasanya
orang miskin itu orang yang tidak punya pekerjaan. Ini keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Kahfi, ya, wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, bercerita tentang yaitu kapal laut yang dilobangi oleh siapa? Nabi Khidir. Maka Allah menceritakan kapal itu miliknya orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Kita lihat Allah menyebutkan miskin, tapi dia punya kapal. Kenapa dinamain miskin? Bukan karena nggak punya pekerjaan, tapi pemasukannya kurang sehingga kebutuhannya banyak yang tidak terpenuhi. Nah, fakir itu lebih parah daripada miskin. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, kelompok yang pertama yang berhak mendapatkan zakatul mal adalah fakir. Lalu yang kedua miskin, wal masakin. Lalu yang ketiga wal amilina 'alaiha, para amil zakat seperti tadi Mu'ad. Seperti pula sahabat yang lain kadang-kadang diutus Abu Musa al-Asy'ari. Pernah juga Umar, meskipun hidupnya kecukupan, tetapi ketika dia bertugas sebagai amil zakat, apa amil bahasa kita? Bahasa kita apa amil itu? Hah? Amil zakat, apa bahasa kita? Diterjemahkan apa amil? Atau sudah paham amil? Hah? Pengurus, ya, pengurus zakat. Cuman para ulama memberikan catatan, yaitu yang berhak mendapatkan zakat dari kalangan amil ini adalah amil-amil yang resmi, paling tidak yang punya izin ketika dia menjalankan kepanitiaan zakatul mal, bukan panitia jadi-jadian, ya, bikin pengajian kemudian ayo saya amil, mana zakat kalian, lalu dibagi sesukanya. Tidak demikian. Jadi kalau memang dia punya lembaga amil zakat, daftarkan supaya resmi mendapatkan izin, baru amilnya itu terdaftar, nanti dia berhak mendapatkan bagian zakatul mal. Dan kadang-kadang besar, ya. Jadi ada sebagian lembaga donatur, ya, itu kadang-kadang serampangan, menempatkan posisi dirinya petugas penarik dana donasi itu sebagai amil zakat, langsung saja ngambil 10%. Tidak boleh, kecuali kalau diketahui oleh donaturnya. Donaturnya dikasih tahu, wahai para donatur muhsinin, nanti petugas yang menarik donatur ini atau donasi ini berhak mendapatkan 10%. Diketahui oleh donaturnya dan dia setuju, silakan. Tapi kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Atau menempatkan diri sebagai amil padahal dia bukan amil, maka dia tidak berhak. Dan kemudian yang ditarik itu tidak harus zakat, kadang-kadang sedekah, kadang-kadang selain itu, dan seterusnya. Yang berikutnya selain amil, yaitu al-mu'allafatu qulubuhum, para mu'allaf. Para mu'allaf, para ulama membagi menjadi dua kelompok. Mereka yang baru masuk Islam, yang belum kuat Islamnya, ini mu'alaf, jenis pertama, ya, mu'alaf. Kadang-kadang keliru kita memahami orang yang masuk Islam sudah 30 tahun dikenal dengan mu'alaf, ini keliru, ya. Berarti antum-antum yang masih umurnya di bawah 30 semua mu'alaf, kan gitu. Jadi kalau ada orang kafir misalnya umur 20 masuk Islam, kemudian sudah berlalu 10 tahun dan Islamnya sudah bagus, ya bukan mu'alaf lagi, sudah kokoh imannya gitu loh. Jadi mu'alaf jenis pertama ini adalah orang kafir yang baru masuk Islam yang belum kuat imannya. Itu perlu dilunakkan, dikuatkan imannya dengan harta dari zakatul mal kalau bisa. Kasih sebanyak mungkin, tidak ada masalah. Ya, supaya kuat imannya, supaya nggak murtad. Ini yang pertama. Jenis mu'alaf yang kedua adalah orang-orang kafir yang belum masuk Islam tapi diduga tertarik dengan Islam dengan harta, boleh dikasih, mereka termasuk mu'alaf meskipun mereka belum masuk Islam, sebagaimana Nabi SAW memberikan harta rampasan perang kepada para pembesar Quraisy yang mana mereka masih kafir, ya. Dan ada mereka kemudian yang masuk Islam, ada yang terlambat masuk Islam, bahkan diantara mereka belum tentu masuk Islam saat itu. Tapi ada harapan, diduga kuat insya Allah dengan harta ini mereka tertarik.
Sehingga pernah kejadian orang-orang Ansar ketika melihat Nabi membagi-bagi harta setelah peperangan diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy, pemimpin ini pemimpin itu dibagi, ada yang 100 ekor kambing, ada yang 10 onta, banyak-banyak. Kemudian Nabi tidak memberikan sesuatu apapun kepada orang Ansar. Maka dalam hati mereka ada perasaan, loh gimana ini, kita yang perang, kita yang membela Nabi, kita yang membela Islam, kok malah nggak dapat apa-apa. Maka Rasulullah SAW pidato di hadapan mereka orang-orang Ansar, menyadarkan mereka bahwa harta benda itu nggak ada artinya jika dibandingkan dengan hidayah. Bukankah kalian membawa aku ini pulang ke rumah kalian? Tadinya Nabi kan orang Madinah, orang Makkah, sekarang menjadi milik kalian. Nabi ini menjadi orang Ansar. Bukankah kalian dahulu miskin, fakir, sekarang berkecukupan? Bukankah kalian dahulu perang terus, saudara, sekarang rukun? Ini nikmat luar biasa. Maka mereka semua sadar dan semuanya menangis saat itu, menyadari bahwasanya harta benda yang diberikan kepada orang-orang kafir tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan hidayah yang sudah mereka peroleh. Nah, ikhwanna fiddin azakumullah, sekali lagi mu'allaf itu ada dua macam, yaitu orang yang baru masuk Islam supaya dikuatkan Islamnya dan imannya dengan harta. Ini mu'allaf yang pertama. Yang kedua, orang kafir yang belum masuk Islam, yang diduga kuat dengan harta itu dia tertarik untuk masuk Islam. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita jangan sampai kemudian merasa putus asa ketika ada orang kafir, kita kasih, kok tetap saja mereka tidak mau masuk Islam. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdihi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, berilah hidayah, dia tidak tahu. Mungkin tidak sekali saja, mungkin butuh 5 kali, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin ketika kita meninggal dunia dia ternyata masuk Islam, atau mungkin dia punya anak-anaknya masuk Islam, kita tidak tahu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha mereka-mereka ini tertarik untuk Islam. Yang berikutnya adalah wafir riqab, para budak diberikan zakatul mal supaya dia bisa merdeka. Alhamdulillah di tengah kita tidak ada budak, dan kita tidak melihat adanya budak di negeri kita, karena memang Islam berhasil dalam program yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya budak-budak yang ada di dunia ini dimerdekakan oleh Islam. Maka ada keutamaan memerdekakan budak yang sangat luar biasa besarnya, dianjurkan dalam Islam. Memerdekakan gratis, budak dibeli dari tuannya lalu dimerdekakan, ada keutamannya. Kemudian ada juga kafarat perbuatan dosa yang isinya adalah harus memerdekakan budak. Ya, contoh bersumpah tetapi bohong, maka diantara kafaratnya adalah memberikan budak. Membunuh tidak sengaja, bentuk kafaratnya adalah memberikan budak selain membayar diat. Ya, menggugurkan janin, kafaratnya memerdekakan budak, dan lain sebagainya, banyak. Seorang yang puasa Ramadan lalu mengumpuli istrinya ketika puasa Ramadan, maka puasanya batal, kemudian dia harus membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak. Kemudian ada lagi, siapa kata Nabi yang memiliki budak ternyata budak itu adalah mahramnya sendiri, maka merdeka otomatis. Ya, pantaslah dengan beberapa macam cara yang banyak ini supaya para budak itu dimerdekakan dalam Islam. Maka pantaslah hari ini kita tidak menjumpai adanya budak. Tapi ingat, yang harus kita ingat, di akhir zaman kelak akan ada lagi perbudakan. Kenapa demikian? Karena akan ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Akan ada lagi yang namanya perbudakan. Dan ini adalah termasuk sunnatullah yang tidak bisa diingkari. Ikhwanna fiddin azakumullah. Yang berikutnya, wal gharimin, orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang, terlilit hutang. Jadi hutang nggak bisa bayar, Makanya perlu kita perhatikan ya, mungkin ada orang-orang di tempat kita, orang-orang desa misalnya, orang-orang kampung kita yang terlilit hutang di bank karena nggak tahu. Itu kesian. Ya. Karena apa? Karena setiap terlambat sebulan itu kena
denda. Sehingga apa? Sehingga ada sebagian tetangga di tempat kita itu asalnya hutang cuma 5 juta, tapi sekian puluh tahun tidak bisa membayar, maka tagihannya 40 sekian juta. Itu ada. Nah seperti ini, kalau memang orang ini bertaubat, dia berjanji tidak mengulang lagi hutang ke bank yang berbunga tadi, maka dia layak kita bantu. Ya. Nah, terutama dari zakat hartanya orang-orang kaya. Ada zakatnya orang kaya, misalnya dihitung karena uangnya miliaran atau lebih, keluarlah di situ misalnya 50 juta. Kasihkan kepada orang yang terlilit hutang ini supaya lunas, selesai. Pahalanya luar biasa seperti ini. Tidak harus dibagi rata semua orang dapat, enggak. Bahkan kadang-kadang kalau dibagi banyak-banyak itu kadang-kadang ada orang yang dapat padahal dia tidak berhak. Maka perhatikan orang-orang yang betul-betul paling butuh, itulah yang didahulukan. Terutama adalah keluarga dekat kita yang tidak ada kewajiban kita untuk menafkahinya. Atau mungkin kalau tidak keluarga, tetangga. Ini yang didulukan. Ya. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh adalah wa fi sabilillah, yaitu orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah meskipun dia orang kaya. Jadi orang kaya yang dapat, jadi ada teka-teki ilmiah, siapakah orang kaya yang dapat atau yang berhak zakatul mal? Jawabannya adalah orang kaya yang berjihad fisabilillah. Itu berhak zakat. Meskipun dia kaya, ketika dia berjuang untuk membela agama Islam, berperang melawan orang-orang kafir, dia punya banyak kekayaan, tapi dia berangkat jihad yang syar'i, maka mereka atau dia berhak mendapatkan zakatul mal. Dan makna yang kedua daripada jihad fisabilillah adalah jihad bukan dengan senjata. Kalau yang pertama dengan senjata, ya dapat. Yang kedua adalah orang-orang yang berjihad, yaitu memperjuangkan Islam dengan ilmu. Ini fatwa para ulama seperti Lajnah Daimah, Kibar Ulama Saudi Arabia dan lain sebagainya, itu menegaskan fatwa bahwa fisabilillah itu mengandung ada dua macam. Pertama, jihad fisabilillah dengan senjata. Yang kedua, jihad fisabilillah dengan ilmu. Seperti mereka-mereka yang yaitu mengkonsentrasikan dirinya untuk ilmu agama Islam, baik mempelajarinya atau mengajarkannya. Ini termasuk berhak mendapatkan zakatul mal. Ya. Karena Islam ini tegak tidak hanya dengan perang, tapi tegak juga dengan ilmu dan bayan, penjelasan. Maka mereka sama-sama fisabilillah, mereka juga berhak mendapatkan zakat. Jadi para santri, ya, para santri yang memang hari-harinya fokus, tidak mikir yang lain kecuali belajar agama, niatnya untuk membela agama Islam dengan ilmu agama ini, maka dia termasuk fisabilillah, dia berhak zakat al-mal. Ya. Makanya ini termasuk yang dijalankan oleh orang-orang kaya di negara-negara Arab. Ini termasuk yang dijalankan, yaitu oleh orang-orang kaya di negara Arab. Mereka menjadikan nomor yaitu 7 ini karena mereka tidak menemui jihad fisabilillah perang, nggak menemui orang-orang yang jihad dengan pedang atau senjata, maka mereka mencari yang kedua, yaitu penuntut ilmu agama. Ya, maka penuntut ilmu agama yang betul-betul fokus dengan agama, belajar, menghafal Quran, menghafal hadis, fokus dengan ilmu hari-harinya untuk menghafal, belajar dan belajar, maka biasanya mereka cari. Jadi orang-orang kaya ini memang mencari, terutama para penuntut ilmu yang dari luar negara Arab, karena memang butuh, itu biasanya dapat banyak biasanya. Antum kalau mau tahu bocorannya ya, jadi kalau penuntut ilmu di sana itu, di Saudi Arabia itu, kalau memang betul-betul penuntut ilmu yang fokus dia ketika Ramadan, karena Ramadan ini biasanya dijadikan mereka momen untuk membayar zakat, mengeluarkan zakat, karena mereka sulit menghitungnya hari-harinya kapan, maka mereka pukul rata Ramadan saja, biasanya begitu. Jadi satu santri itu ya, Ramadan itu bisa mendapatkan puluhan juta. Dan itu dialami oleh kebanyakan santri-santri yang dari negara kita yang belajar di sana.
Jadi kalau Ramadan, terutama akhir-akhir Ramadan, mereka dan intinya mendapatkan zakatul mal, dan mereka memang berhak, tidak ada masalah. Demikian pula guru-guru mereka, syekh-syekhnya juga berhak mendapatkannya. Karena yang belajar agama saja mendapatkan hak sebagai fisabilillah, apalagi mereka yang betul-betul menyebarkan agama ini, mereka pun juga masuk dalam kategori fisabilillah. Lalu yang terakhir, yang kedelapan adalah ibnu sabil, wabni sabil. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal dalam perjalanannya sehingga tidak bisa pulang atau tidak bisa meneruskan perjalanannya. Contoh, orang pergi ke Mekah, haji. Ini zaman dulu sering terjadi. Kemudian di tengah jalan karena perjalanan darat misalnya atau perjalanan laut misalnya, kemudian apa? Kemudian ketika di laut itu ada para bukan perampok, satunya lagi perompak ya, yang mengambil harta mereka habis sudah. Ketika turun di pelabuhan tidak bawa apa-apa sudah, tidak bisa meneruskan ke Mekah, tidak bisa pulang, maka mereka termasuk ibnu sabil. Mereka berhak zakatul mal dalam jumlah yang besar, tidak ada masalah, supaya mereka balik ke negerinya. Cuman para ulama memberi catatan bagi para ibnu sabil, kadang-kadang ngaku-ngaku ibnu sabil padahal ATM-nya jumlahnya banyak. Nah ini tidak termasuk seperti ini, berarti bekalnya masih banyak. Jadi ini ketika orang itu tidak punya apa-apa, tidak punya ATM, tidak bawa harta, ya tidak bisa pulang, meskipun di negerinya ada hartanya, rumah ada, tapi ketika di perjalanan dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, habis bekalnya, maka termasuk ibnu sabil. Ikhwana fiddin, azakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan tentang hadis pertama dalam bab zakat, yakni zakatul mal. Dan apabila ada yang bertanya, kami persilakan, ada kesempatan waktu sedikit, silakan kalau ada. Allahu a'lam. Silakan kalau ada. Ya. Atau yang berkembang, ya. Ya. Otomatis setiap bulan. Iya. Orang yang gajinya berapa? Semua. Iya. Tapi bicaranya zakat, bukan sedekah. Baik. Iya. Ya. Baik. Ada pertanyaan tentang zakat profesi, dan pertanyaan ini berulang kali ya. Zakat profesi itu setiap bulan ditarik, biasanya 2,5% dari gaji. Nah sekarang masalahnya adalah zakatul mal itu tidak dibayarkan atau tidak ada kewajiban zakatul mal kecuali terpenuhi dua syarat. Pertama nisab, yang kedua haul. Nisab ini kadar minimal wajib zakat. Kalau uang itu disamakan dengan emas 85 gram. 85 gram itu berapa rupiah? Kalau emas 85 gram emas dirupiahkan berapa? Hah? Emas bagus berapa harganya? Berapa? 800. Ya anggaplah 800 misalnya gampangannya. 800 kali 85 berapa? Sekitar 60 sampai 65 ya. Berarti anggap saja 65 juta. Ini nisab namanya, baru masuk nisab. Apakah dikeluarkan sekarang? Belum. Tunggu setahun, dilihat 65 ini tetap atau lebih. Kalau tetap atau lebih, maka baru dikeluarkan 2,5%-nya. Bisa dipahami? Sekali lagi, uang itu nisabnya disamakan dengan emas, yaitu 85 gram. Dirupiahkan kira-kira, ini kira-kira saja, ini bergantung kepada harganya emas. Ya.
kira-kira itu 65 juta rupiah. Nah kalau orang punya uang 65 juta rupiah, saat itulah mencapai nisab, kadar wajib zakat minimal. Kapan mengeluarkannya? Tunggu haul. Haul itu apa? 1 tahun penuh. Kalau hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal Hijriah loh ya. Kalau tanggal umum nggak kepakai dalam zakat. Keliru, yang pakai hitungan tanggal umum keliru. Kelamaan gitu loh. Tanggal 12 Muharram ya. 12 Muharram 1440 14 4 2 atau 3? 3 sudah. 3 ya. Muharram kok. 12 Muharram 1443. Hari ini dapat warisan uang. Masya Allah. Berapa? 65 juta rupiah. Masuk nisab hari ini? Kawan, mencapai nisab hari ini? Hari ini dapat 65 juta. Mencapai nisab, kadar minimal zakat 85 gram. Ya, sama dengan 65 kira-kira. Ya kan? Taib, apakah hari ini dikeluarkan zakatnya? Tunggu haul tahun depan, tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah. Lihat uangnya, tetap atau lebih. Kalau tetap atau lebih, keluarkan zakatnya 2,5%, kurang daripada nisab, tidak ada zakat lagi. Tunggu sampai mencapai nisab lagi. Jadi semua harta, zakat malnya itu 2 syarat ini ditegakkan. Kecuali zakat pertanian itu tanpa nisab, kecuali tanpa haul, ya, tanpa haul, dikeluarkan tatkala dia panen. Nanti akan ada keterangan, yaitu nisabnya 5 wasak. Ini agak mendetil, terlalu panjang nanti. Yang jelas diperkirakan adalah yaitu 300 sok. 300 sok panen misalnya padi, maka dikeluarkan yaitu zakatnya ketika panen tersebut. Allahu a'lam. Jadi zakat profesi itu kita lihat orang gajian berapa gajiannya. Ya paling besar pegawai berapa? Pegawai negeri atau pegawai biasa? Pegawai negeri. Anggap saja misalnya 7 juta. Masya Allah, jabatan apa itu? 7 juta. Dikeluarkan 2,5%-nya. Atas dasar apa mengeluarkan 2,5% ini? 7 juta, belum sampai nisab jelas. Lalu kemudian mengeluarkannya setiap bulan, tidak ada seperti ini. Ya, kecuali kalau sudah mencapai nisab, mengeluarkannya dicicil boleh. Tapi kalau belum mencapai nisab, belum 85 gram emas, maka itu bukan zakat. Ya, maka dari itu kami menganggap zakat profesi ini termasuk perkara baru. Ya, memang ada sebagian ulama kontemporer yang mengadakan dan memfatwakan zakat profesi, tetapi pendapat ini dibantah oleh segenap para ulama yang lain, dan mereka mengatakan bahwa ini zakat yang diada-adakan, yang tidak pernah ada contohnya dari zaman Rasulullah SAW. Taib, sekarang begini, zakat profesi itu sebulan sekali. Kenapa? Karena gajiannya bulanan, ya kan? Nah sekarang bagaimana zakat profesi yang gajiannya mingguan? Akhirnya dikeluarkan setiap pekan 2,5%, ya kan? Konsekuensinya begitu kalau gaji. Lalu bagaimana dengan orang yang gajinya harian? Maka dikeluarkan zakatnya per hari 2,5%. Ini tidak bagus seperti ini, mengharuskan sesuatu yang tidak harus, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, mengadakan syariat yang bukan syariat. Ini termasuk bukan zakat. Zakat profesi nggak ada dalam Islam. Kemudian apabila ada orang yang sudah dipotong gajinya untuk zakat profesi, maka anggap saja itu bukan zakat profesi, tetapi itu anggap saja berderma, sudah ya, sedekah. Berarti dia masih punya kewajiban zakatul mal. Nanti dilihat, dihitung per tahun, katanya ada berapa, mencapai nisab, kemudian setelah setahun dikeluarkan, setiap tahun dilihat, kemudian dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang terpaksa sudah dipotong, anggap saja itu adalah sedekah, supaya jadi pahala gitu loh. Nah, iya. Apa itu? Iya.
Harus itu. Enggak, artinya itu harus, wajib setiap karyawan. Diharuskan. Oh, berarti enggak bisa mengelak itu. Ya, siap. Ya. Ya, ya. 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 Jadi bagaimana kalau uang yang disilahkan dengan jaminan masa depan atau apa namanya, jaminan sosial, masa tua dan lain sebagainya, apakah itu ada zakatnya atau tidak? Sebenarnya ikhwan fillah zakat, ini akad-akad seperti ini akad yang gharar biasanya, kecuali kalau yang kita dapatkan nanti adalah apa yang kita simpan. Ini namanya tabungan, itu boleh. Adapun yang sifatnya itu misalnya apa? Takmin. Apa takmin itu bahasa kita? Apa? Asuransi, yang mana ketika kita ini bayar tiap bulan, lalu kemudian kita tidak mendapatkannya secara otomatis kecuali ketika celaka, maka ini dikatakan oleh para ulama gharar. Siapa sih yang ingin celaka? Ya kan? Tapi bayar terus gitu loh. Tapi kalau seandainya celaka dengan izin Allah, maka ada jaminan, maka ini gharar, tidak boleh sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena bayar terus. Kalau nggak sakit ya nggak dapat. Baru bayar sekali sakitnya parah, dapat banyak. Jadi ketika ada musibah yang merata, perusahaan asuransi hancur, tidak bisa bayarin. Tapi kalau aman-aman, damai, sentosa, maka perusahaan asuransi luar biasa keuntungannya. Ya, maka seperti ini akad yang gharar, tidak boleh kecuali kalau terpaksa. Ini lain lagi. Kalau terpaksa, maka hak kita adalah apa yang kita simpan. Selebihnya tidak boleh kita gunakan. Kalau memang kita terima ya kita sedekahkan gitu, atau kita serahkan kepada yang lainnya. Nah, tadi pertanyaannya apa? Ya. Ada jelas mencapai nisab. Taib. Kalau memang demikian, kalau harta kita itu kita hitung yang kita simpan sudah mencapai nisab, ya, ketika mencapai nisab berarti itu sampai nisab, tunggu setahun depannya, maka bayarkan zakat. Jadi tabungan itu namanya. Ya, kan pasti kita bisa menariknya gitu ya. Pasti kan kita bisa ngambil nanti suatu ketika. Nanti iya. Nanti di masa mungkin selesai pekerjaan, pensiun atau semisal atau mengundurkan diri, kita akan dapat. Nah, itu kita akan tahu nominalnya. Yang kita simpan berapa? Sudah mencapai nisab, kemudian apa namanya, tunggu setahunnya. Tahun depan tetap nisab itu atau lebih, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau memang ternyata kurang, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Dan ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.